Nah, karena itu saya sudah upload ya, ada dua apa namanya, ada dua workflow ke folder kita gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Cuman kita mau go through apa sebentar aja dari masing-masing workflow kita ini. Oke, saya langsung masuk ke workflow-nya. Ini workflow yang pertama ya, ini mungkin ada sedikit trikinya, tapi kalau di apa namanya di uh, Nine ya. Jadi contoh saya punya data ya. Datanya sebagai berikut nih. Saya punya basket ID itu ya, tadi keranjang ID-nya atau transaction ID-nya lah satu kali belanja itu ya satu basket ya. Jadi datanya bentuknya terpisah-pisah nih. Ya, jadi contoh basket ID yang C sekian 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 satu nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dapat di 11, 12 ya. Ya, pokoknya nomornya sama aja nih ya misalnya. Maka dia itu terdiri dari apa namanya? Dia belanjaannya banyak nih. Ya, belanjaannya banyak gitu. Nah, ini ada produk ID-nya ya. Ini ada juga yang nggak ada namanya nih ya. Harusnya sih ada namanya semua. Tapi ini produk yang dia belanja. Nah, karena tadi cara bekerjanya kita harus summary dulu kan, berdasarkan basket ID ya, supaya dapat kombinasi produknya gitu ya. Maka kalau di Nine, caranya kita pakai group by gitu ya. Jadi kalau group by, contohnya kalau group by-nya ini, misalnya basket ID-nya, kemudian kita group by berdasarkan produknya, tapi kita pakai unique concatenate-nya ini, maka ya, maka kita dapat resultnya sebagai berikut nih gitu ya. Nah, sebagai kayak gini nih. Jadi saya target ID 1 kombinasinya adalah dia beli ginger 1, beli salmon misalnya 1, beli bread 1 ya dan seterusnya kombinasinya gitu ya. Nah, masalahnya kalau datanya seperti ini, SIM engine-nya nggak bisa baca gitu loh. Engine Association Rule yang ada di NICE ya. Nah, yang dia bisa baca adalah pada saat men-summary ini bentuknya harus list ya. List dan di sorted biasanya, maksudnya supaya kalau 135 sama 153 itu dijadikan 135 gitu ya, supaya apa namanya sama gitu ya. Nah, karena itu kalau kita mau menggunakan association rules, maka apa namanya summary misalnya per basket ID ini kemudian kita summary-nya based on list sorted ya, kita pilih ini di sini yang list sorted gitu ya, sehingga nanti resultnya ya akan sebagai berikut gitu ya. Jadi basket pertama ini adalah yang dibeli. Nah ini tapi ini koma berikutnya ini nggak di show sama dia. Jadi dia hanya show 2 atau 3 apa namanya tiga ini apa namanya kombinasi pertama gitu ya. Tapi sebetulnya dia isinya lebih dari ini. Kalau ada 10 ya 10 dan seterusnya. Setelah itu kalau kita mau menggunakan association rules ya, maka apa yang kita lakukan? Kita ambil note association rules ya, dan kemudian yang kita set tadi, kita udah belajar tadi adalah satu adalah minimum supportnya ya. Jadi kalau di sini misalnya saya set nih minimum supportnya adalah 10% atau 0,1 ya, dengan confidence-nya minimal 0,4 atau 40% gitu ya. Nah, ini kemudian ada pilihan. Jadi ada pilihan sebetulnya item setnya, tapi by default kita pilih yang close. Nanti kalau mau tahu aslinya apa, tinggal diklik aja di apa namanya di keterangannya gitu ya. Tapi by default yang dipilih adalah yang close. Nanti dilihat nih kalau apa namanya kalau free gitu ya dan seterusnya atau close itu ya. Ini keterangannya ada di sini gitu ya. Gitu. Secara umum dia dipilih yang close saja. Nah kemudian dari situ kita dapat result kan ya. Resultnya apa? Resultnya sebagai berikut gitu ya. Jadi dia ketemulah yang memenuhi syarat tadi ada 4 rule gitu ya. Ada 4 rule. 4 rule-nya adalah dia ada antecedennya dan ada konsekuennya. Ini munculnya tapi dia kebalik gitu ya. Jadi panahnya ke kiri ini. Jadi bacanya adalah kalau orang beli tuna, maka kemungkinan dia beli Bayoko. Kalau orang beli Coke, maka kemungkinan dia buy
Turki gitu ya. Kalau orang beli apa namanya Turki ya, kalaupun ini dia kemungkinan beli Biokok ya. Kalau kita beli apa namanya ini lem kari gitu ya, maka kemungkinan dia juga akan beli Biokok. Itu adalah rule yang ketemu gitu ya. Based on apa? Based on data. Nah ini karena datanya kurang bagus gitu ya sebetulnya ya. Contohnya maka kita ketemunya nih dia ada 4 rule gitu ya. Dan kemudian rule-nya memang kombinasinya hanya one to one ya. Jadi antecedennya satu, konsekuennya satu gitu ya. Nah, tapi kalaupun data kita seperti ini gitu ya, data kita seperti ini, maka kalau saya mau buat produk bundling, jadi apa sih produk bundlingnya? Maka kita buat aja bundlenya seperti ini kan. Ya, jadi produk bundlingnya boleh biokok dan tuna, biokok dan apa namanya lem kari tadi gitu ya, kemudian biokok Turki, kok dan Turki itu apa namanya uh, kok dan kalkun gitu ya misalnya ya. Oke, nah itu kalau kita mau buat bundle. Gimana cara buat bundle yang mungkin kita nggak usah lihat di sini, nanti kita lihat yang di ini sudah sama gitu ya. Tapi kita lihat dulu. Sekarang kalau saya manipulasi, jadi sebenarnya yang dua ini hanya untuk memanipulasi gitu ya. Karena datanya yang kita punya ini nggak terlalu oke, maka ini saya manipulasi. Jadi seakan-akan datanya oke gitu ya misalnya ya. Jadi uh, ini kenapa uh, kita gunakan ini juga menggambarkan bahwa sebenarnya di NIME itu kita bisa juga memanipulasi apa namanya data untuk keperluan training gitu ya. Jadi ini. Jadi misalnya tadi kan datanya nggak oke ya. Sekarang saya mau buat datanya oke supaya hasil saya berjalan dengan baik gitu ya. Maka sekarang saya kasih tambahan nih. Tambahannya apa sih? Saya masukin ini random item ya, inserter ya. Jadi saya masukkan ada apel, ada chips, kemudian ada gummy bears ya dengan probability sebagai berikut 0,5, 0,6, 0,2 yang kemudian kita run. Goalnya apa sih sebetulnya? Goalnya based on ini kita mendapatkan data yang lebih banyak. Jadi tadi kan kombinasinya kan ada 2823 ya. Jadi di sini juga tetap 2823, cuman kita selipkan ada apa Apple chips dan gummy bears. Jadi kita manipulasi datanya gitu ya. Nah itu satu itu ya. Dan kemudian ini juga supaya resultnya bagus saja ya. Tapi sebenarnya nanti realnya kita nggak buat seperti ini. Saya tambahkan juga rule inserter gitu ya. Jadi rule misalnya kita masukkan kalau orang beli Apple dan chips maka dia akan beli gummy bears gitu ya dengan confidence-nya 0,9 atau 90 persen gitu ya. Ini saya injek gitu ya. Nah, harapannya apa? Berarti harusnya nanti rule yang kita injek ini harusnya kalau misal association rule kita benar maka dia keluar ya di resultnya association rules gitu ya. Ini untuk menguji gitu ya. Nah, di association rules-nya ini saya set ya supportnya sama nih hanya 10%, yang penting dia kombinasinya dia muncul 10% dari total data yang kita punya. Tapi sekarang confidence-nya saya set minimal di 70% atau 0,7 ya. Dan yang didapat adalah kombinasi sebagai berikut. Ya sekarang dia dapat ada 5 rule gitu ya. Ya apa aja itemnya. Jadi ini chips dan gummy bears dia beli apple gitu ya. Nah, ini kenapa ini tadi karena kita injek tadi ya. Apple gummy bears dia beli chip. Ini juga karena tadi kita punya random inserternya dan sebagainya. Nah, jadi kalau sekarang kita mau apa namanya buat bundle ya, tapi ini karena manipulasi ya, tapi kalau aslinya bisa tadi datanya bagus, kita buat bundle, maka kita bisa set sebetulnya. Kalau saya mau buat produk bundling, maka yang saya pilih adalah kombinasi dari Apple chips dan gummy bears. Kenapa? Karena ini lebih banyak rule yang memuat ini gitu ya. Jadi ada rule 0, 1, rule 2 memuat ini, maka kemungkinan berhasilnya menjadi jauh lebih tinggi. Tapi boleh nggak saya buat yang lain? Misalnya ini ada apple dan gummy bears boleh, atau chip dengan gummy bears boleh. Ya, kalau saya mau buat tiga-tiganya boleh. Kenapa? Karena ini sudah lolos dari threshold kita gitu ya. Nah, sekarang mungkin yang perlu kita lihat sedikit adalah bagaimana ngebuat bundle-nya gitu ya. Ini agak tricky sedikit.
Jadi untuk buat bundle-nya, ya ini kita manipulasi sebetulnya ya. Jadi pertama kita keluarkan field baru, ya ini hanya untuk supaya bisa di summary, nanti namanya rule gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan row ID. Kalau row ID misalnya nggak bisa di group by gitu ya. Jadi kita buat nanti ini tambahan row. Goalnya apa? Supaya kita mau manipulasi si item ini mau kita ungroup. Karena ini kan positionnya dia kan jadi satu row gitu ya. Jadi ini saya ungroup. Ya, ini itemnya kita ungroup sehingga resultnya adalah sebagai berikut ya. Jadi untuk yang antecedennya ini tadi chips dan kami jadi satu, ini sudah kita pisah ya menjadi dua row dengan kode row yang sama gitu ya. Konsekuennya mengikuti gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita split nih antara yang item atau ini adalah antecedent dengan konsekuen gitu. Ya kan? Kita split aja. Yang satu adalah item sama rule-nya, yang kedua adalah konsekuen sama rule-nya. Untuk kemudian kita concat, kita satukan ya. Jadi ada item, ada rule-nya, kemudian ada konsekuennya ya. Nah, next kita manipulasi lagi dengan cara kita kolom merge gitu ya. Maksudnya apa? Saya mau buat satu field baru yang namanya bundle, yang intinya adalah kombinasi dari item dan rule gitu ya. Tapi karena ini bentuknya dia masih per row ya, jadi selanjutnya kita perlu group by. Nah, cuma supaya group by-nya bagus, kita manipulasi lagi dengan sorter gitu ya. Maksudnya apa? Supaya keluarnya adalah untuk setiap rule urut bundle-nya gitu ya, berdasarkan namanya, supaya dia tersortir dengan baik, supaya bisa lagi tadi 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2 itu sama-sama jadi 1, 2, 3 gitu ya. Oke, kemudian group by ini simple ya. Group by cuma kita group by based on rule. Kemudian kita group by tadi bundle-nya dengan unique jadi kita gabungkan ya sehingga kita dapat result sebagai berikut ya. Jadi untuk satu rule ini kombinasinya apa dan kombinasinya kita jadikan apa namanya bundle ya. Baru kemudian kita group by lagi berdasarkan tadi bundle-nya dan kemudian ini hanya sebagai apa namanya statistiknya aja ya, rule-nya kita count, rule-nya kita list ya kan, untuk supaya menghasilkan sebagai berikut, dan ini yang kita keluarkan di resultnya bundle gitu ya. Nah, ini adalah algoritma sederhana menggunakan association rules ya, jadi belum pakai algoritma a priori ya, ini association rules yang kita buat sendiri yang kemudian bisa menghasilkan produk bundling gitu ya. Nah,